Dua, tiga udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Alwarid Sarun. Saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 23 kelas C dengan NIM akhir 69. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang berbagai aspek ekologi termasuk faktor biotik dan abiotik, rantai makanan, interaksi antar organisme, dan yang terakhir dampak manusia terhadap lingkungan. Sudah. Baik, saat ini saya sedang berada di depan Perpus Unsrat, atau lebih tepatnya di sekitaran kolam. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor biotik dan abiotik. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu biotik dan abiotik, kita harus memahami dulu apa artinya. Jadi faktor biotik itu mencakup makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Ya, seperti yang kita lihat. Contoh pada hewan ini, di sini ada semut. Nah, dan pada kolam, pada kolam di sini ada ikan. Sementara itu, faktor abiotik adalah elemen tak hidup yang mendukung kehidupan. Contohnya, bisa kita lihat, air untuk ikan dan tumbuhan. Terus, cahaya matahari untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang terakhir, udara yang kita hirup sekarang, yang berisi oksigen itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar organisme. Misalnya, di lingkungan kampus, rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput ini dimakan oleh belalang yang kemudian dimakan oleh katak. Katak menjadi santapan ular dan akhirnya ular dapat menjadi makanan burung elang. Untuk contohnya dapat dilihat di bawah. Nah, setiap tingkat dalam rantai makanan itu disebut tingkat trofik dan semuanya terhubung. Jadi, jika salah satu bagian rantai makanan ini diganggu, seluruh ekosistem bisa terkena dampaknya. Misalnya, jika posisi belalang menurun drastis, maka katak yang bergantung pada belalang juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Selain rantai makanan, ada berbagai interaksi antara organisme dalam ekosistem. Yang pertama itu simbiosis. Jadi simbiosis ini hubungan yang saling menguntungkan atau merugikan. Contohnya itu benalu yang menempel di pohon adalah simbiosis parasitisme, yang artinya merugikan. Yang kedua, predasi. Predasi ini adalah interaksi ketika satu organisme memakan organisme lain. Contohnya ular yang memangsa katak. Dan yang ketiga itu kompetisi. Jadi kompetisi itu organisme bisa bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan, air, atau sinar matahari. Contohnya rumput dan gulma bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi kita masuk ke materi yang terakhir tentang dampak manusia terhadap lingkungan. Saat ini saya sedang berada di kampus di sebelah gedung terbengkalai Unsrat. Nah, untuk dampaknya, pertama, kita sering melihat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Banyak mahasiswa yang membuang sampah sembarangan, seperti botol plastik dan tisu. Nah, akibatnya sampah-sampah ini mencemari kampus kita serta membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Nah, jika dibiarkan, area kampus yang hijau ini bisa berubah menjadi lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Kedua, penggunaan kendaraan bermotor. Nah, penggunaan kendaraan bermotor, banyak mahasiswa yang lebih menggunakan kendaraan pribadi, sehingga
sehingga meningkatkan polusi udara dan kebisingan di area kampus. Akibatnya, kualitas udara kita yang kita hirup saat ini menjadi buruk, yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan kampus. Dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kita bisa bersama-sama menciptakan kampus yang bersih dan nyaman. Terima kasih.